A World War Protecting, Bab 5. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Kampus Ethereal Dao sangat besar, terutama dengan pulau akademi bawahnya, yang benar-benar megah. Kampus ini dapat menampung 100.000 siswa selama masa studi mereka. Di area tenggara pulau akademi bawah, puluhan kapal pesiar balon udara raksasa terparkir di pelabuhan udara. Ada banyak sekali siswa yang dipenuhi rasa ingin tahu dan kegembiraan. Mereka turun dari kapal pesiar dengan membawa barang bawaan mereka. Meskipun berisik, sebagian besar dipenuhi dengan tawa riang. Orang-orang ini berasal dari berbagai wilayah federasi. Mereka adalah kelompok mahasiswa baru yang telah diterima di perguruan tinggi Dao. Di dek sebuah kapal pesiar, Wang Baole dan rombongannya, yang datang dari kota Phoenix, sedang membawa barang bawaan mereka. Mereka semua memandang dengan penuh antusias ke arah awan putih di langit biru dan puncak-puncak gunung dari berbagai fakultas di kejauhan. Mereka merasa segar dan dipenuhi dengan perasaan antisipasi yang tak terlukiskan. Namun, dibandingkan dengan semangat muda mereka, dokter tua dan guru-guru lain yang keluar dari lambung utama kapal memiliki ekspresi aneh. Mereka sudah sangat akrab dengan para siswa yang datang dari kota Phoenix. Mereka sangat akrab dengan Wang Baole. Tak kuasa menahan diri untuk meliriknya beberapa kali lagi. Karena terbiasa memperhatikan isyarat dari kata-kata dan raut wajah orang lain, Wang Baole secara alami menyadarinya. Meskipun berada di tengah keramaian, ia tetap khawatir tentang hasil ujian. Ia terus memperhatikan keberadaan para guru. Baru kemudian ia menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Kenapa mereka menatapku seperti itu? Apakah hasilku terlalu luar biasa? Haha, pasti begitu. Wang Baole langsung bersemangat. Namun, di tengah kegembiraannya, ada rasa penasaran. Alasannya adalah, di antara para guru, ada seorang pria berjenggot yang matanya tampak marah sekaligus sedih saat menatapnya. Bagaimana situasinya? Wang Baole bingung. Dia menganggap Goethe bermasalah, tetapi sebelum dia sempat memikirkannya dengan matang, semua guru, termasuk Goethe, langsung menghampiri mereka. Saat mereka mendekat, seseorang di antara para guru mempercepat langkahnya dan berkata kepada pemuda berpakaian merah itu, Chen Ziheng, kemarilah. Aku akan mengantarmu ke tempat pendaftaran. Chen Ziheng berpikir sejenak sebelum mengangguk dan berjalan mendekat, lalu dibawa pergi oleh gurunya. Sambil berjalan, mereka berbincang-bincang. Guru itu tampak memberikan rekomendasi kepadanya dengan antusias. Ketika Wang Baole melihat ini, matanya berbinar. Seketika, napasnya menjadi lebih cepat. Dia punya dugaan. Akankah hasil dari tes tersebut mulai menunjukkan efeknya mulai saat ini? Jantungnya berdebar kencang karena dipenuhi rasa cemas. Ia membusungkan dada, takut para guru tidak melihatnya. Su Liusan, ikuti aku. Liu Daobin, ayo. Tak lama kemudian, para guru mulai meneriakkan satu nama demi satu nama. Orang-orang yang dipanggil pun dibawa pergi. Adegan ini membuat jantung orang-orang berdebar kencang. Mereka juga bisa merasakan bahwa mereka yang disebutkan namanya telah berprestasi baik dalam ujian. Mereka telah memenangkan hati para guru dan dibawa pergi lebih dulu daripada yang lain. Mereka ditawari perdamaian dari fakultas masing-masing. Wang Baole merasa puas. Meskipun ia tidak mendengar guru memanggil namanya, ia sangat yakin dengan hasil ujiannya. Ia merasa semakin akhir namanya dipanggil, semakin unggul pula para siswanya. Ia bahkan sangat menantikan untuk bertemu dengan guru yang memiliki pendapat tinggi tentang dirinya. Apa yang harus kulakukan jika aku menarik perhatian semua guru? Astaga, sungguh merepotkan. Aku bingung harus memilih yang mana. Wang Baole merasa senang di lubuk hatinya saat ia mengangkat kepala dan membusungkan dada. Namun, setelah menunggu seharian, bahkan setelah Du Min dipanggil pergi, hanya sekitar 80% dari ratusan siswa yang tersisa di sampingnya, ia agak tercengang. Tidak mungkin. Wang Baole menyeka keringat di dahinya, merasa tidak mungkin untuk tetap tenang. Para guru terus-menerus membawa pergi murid-murid lain hingga hampir tidak ada yang tersisa. Hampir semua guru telah pergi, kecuali tabib tua yang pergi setelah melirik Wang Baole. Satu-satunya orang yang tersisa adalah Goethe, yang tampak seperti seseorang yang berhutang banyak padanya.
Wang Baole merasa sedikit pingsan melihat ini. Pada saat itu, dada pria berjanggut jelek itu membusung beberapa kali. Dia tampak sangat enggan tetapi terpaksa melakukan sesuatu karena tidak punya pilihan lain. Seolah-olah dia harus menyelesaikan jalan yang telah dia pilih. Baru kemudian dia berteriak, "Wang Baole, kenapa kau belum juga datang?" Kata-kata itu sepertinya dipaksakan keluar dari giginya yang terkatup rapat. Setelah mengatakan itu, Goethe berbalik dan turun dari kapal penjelajah. Wang Baole langsung bersemangat. Ia merasa suara itu seindah kicauan burung pipit. Ia tak sempat memperhatikan ekspresi Goethe. Ia berlari terburu-buru dan dengan patuh mengikuti Goethe. Tampaknya ia tak akan ragu membantu membawa barang bawaan Goethe jika memang ada. Saat mereka pergi, para murid yang tersisa disuruh turun dari kapal penjelajah. Para siswa yang tidak memiliki keistimewaan apapun ini akan memilih fakultas mereka sendiri di hari-hari mendatang. Goethe melangkah lebar menjauh dari pelabuhan udara Pulau Akademi Bawah, wajahnya muram. Sebuah kapal penjelajah kecil terparkir di depannya, dan di sampingnya berdiri para siswa dari angkatan sebelumnya. Mereka menunggu dengan penuh semangat sambil mengenakan seragam kampus biru mereka. Setiap kali mereka melihat gadis-gadis cantik lewat, mereka akan segera berlari menghampiri untuk memperkenalkan diri dengan ramah dan menunjukkan perhatian. Ketika mereka melihat Goethe tiba, mereka dengan cepat bertindak penuh hormat. "Guru, jalan pelan-pelan. Kita dari fakultas mana?" Suara Wang Baole yang terengah-engah terdengar dari belakang Goethe. Goethe sendiri adalah seorang ahli, jadi dia berjalan cepat. Wang Baole, yang belum pernah berlatih seni bela diri kuno, merasa kesulitan untuk mengimbangi. Goethe sangat sedih. Dia mengeluarkan liontin giok ungu, melemparkannya ke arah Wang Baole yang mendekat, dan mendengus, "Laporkan diri ke Fakultas Persenjataan Dharma sendiri. Aku ada urusan dan akan pergi duluan." Setelah mengatakan itu, dia masuk ke dalam pesawat kecil itu dan segera terbang pergi. Wang Baole juga merasa sangat sedih setelah mendapatkan liontin giok itu. Dia juga bisa merasakan ada yang tidak beres dengan cara gurunya memperlakukannya. "Apakah penampilanku begitu bagus sehingga semuanya terbongkar?" Fakultas apa itu Fakultas Persenjataan Dharma? Wang Baole menepuk kepalanya dan berdiri di sana dengan liontin giok di tangan. Dia merasa kesal. Tanpa sadar dia mengeluarkan sekantong camilan dan mulai mengunyah. Dia merasa Goethe terlalu tidak dapat diandalkan. Tak berdaya, dia hanya bisa mencari jawaban sendiri. Karena hari itu adalah hari penerimaan mahasiswa baru, ada banyak orang di Pulau Akademi Bawah Perguruan Tinggi Ethereal Dao. Ada lautan manusia di pelabuhan udara, dan panas tubuh mereka hanya memperparah cuaca panas. Meskipun ada angin sepoi-sepoi dari danau, angin itu hanya membawa udara panas. Wang Baole berdiri di sana sambil menyeka keringatnya. Dia melihat sebuah kios penjual air es di kejauhan. Kios itu mengiklankannya sebagai air roh es. Meskipun mahal, Wang Baole bukanlah tipe orang yang akan menolak keinginannya. Meskipun mahal, dia berlari dan membeli beberapa botol sebelum memasukkannya ke dalam tasnya. Sambil meminum air roh es yang dingin, Wang Baole melihat sekeliling. Dia memandang pelabuhan udara yang ramai dan bahkan melihat beberapa orang melakukan siaran langsung penerimaan mahasiswa baru. Dia juga samar-samar mendengar mereka meminta hadiah virtual. Setelah bertanya-tanya, Wang Baole tidak membuang banyak waktu. Dia memperoleh pemahaman tentang Fakultas Persenjataan Dharma dan langsung merasa bersemangat. Dia duduk di atas kapal penjelajah kecil yang menuju puncak Persenjataan Dharma. Ada banyak orang di Dharmic Armament Peak juga. Beberapa datang untuk membuat pilihan fakultas yang tepat. Beberapa sudah lama menentukan pilihan dan datang untuk mengajukan permohonan. Ada juga cukup banyak sukarelawan, para senior dari Fakultas Persenjataan Dharma. Mereka bertanggung jawab menyambut para mahasiswa baru. Mereka menunjukkan kepada para mahasiswa baru yang datang bergelombang berkeliling fakultas. Kepala-kepala mereka tampak terangkat dan tenggelam jauh ke kejauhan. Suasananya cukup meriah. Saat kerumunan bergerak maju, Wang Baole mendengar seorang senior perempuan berwajah lonjong memberikan pengantar dengan penuh semangat dan keseriusan. Itu sesuai dengan apa yang telah didengarnya tentang Fakultas Persenjataan Dharma. Dia merasa bahwa itu adalah fakultas yang cukup mengesankan. Fakultas Persenjataan Dharma mungkin tampak berkaitan dengan pemurnian artefak, tetapi ada perbedaan di baliknya.
Ini tentang memurnikan semua benda di dunia menjadi harta karun. Fakultas Persenjataan Dharma di Perguruan Tinggi Dao Ethereal kami dianggap sebagai yang terbaik di seluruh federasi. Kami terampil dalam segala hal, mulai dari artefak Dharma dan artefak tempur hingga artefak sehari-hari yang digunakan oleh rakyat biasa. Selain itu, setiap siswa yang lulus sangat dicari. Antusiasme dalam suara senior itu menunjukkan kebanggaannya terhadap fakultasnya. Dulu, saat kau berada di langit, kau pasti memperhatikan 3 platform besar di puncak persenjataan Dharmaku. Platform-platform itu mewakili 3 aula utama, tempat batu roh, prasasti, dan inti roh dipelajari. Tidak seperti sekolah-sekolah dasar di kampung halaman kami, di perguruan tinggi Dao terdapat lebih banyak kebebasan. Tidak ada kurikulum tetap untuk setiap fakultas. Dari mahasiswa baru hingga senior, mereka dapat masuk ke kelas manapun untuk mendapatkan pengajaran. Adapun waktu lainnya, sebagian besar orang menghabiskan waktu mereka untuk berlatih kultivasi sendiri. Meskipun ada ujian setiap tahun, ujian tersebut tidak terlalu ketat. Hanya ujian penempatan untuk akademi atas yang sangat penting. Jika Anda tidak mampu naik ke akademi atas dalam waktu 5 tahun, Anda akan diminta untuk meninggalkan perguruan tinggi Dao. Wang Baole mengingat informasi itu ketika mendengar senior perempuan tersebut menyebutkan ujian penempatan kerja. Orang-orang di sekitarnya pun melakukan hal yang sama. Namun, kau tak perlu terlalu khawatir. Masuk ke akademi atas masih sangat jauh bagimu. Baiklah, disinilah para mahasiswa baru dapat mendaftar untuk bergabung dengan fakultas. Menyadari semua orang menatapnya, pemandu itu tersenyum. Ia berhenti di dekat cermin batu setinggi sekitar 100 kaki di lereng gunung. Cermin batu itu tampak kuno, dan seolah-olah telah mengalami jejak waktu. Terdapat pola-pola yang tampak seperti rune di atasnya. Penampilannya sangat menakutkan. Letakkan kartu pendaftaranmu di sini, dan kamu bisa turun gunung. Akademi tingkat bawah akan membutuhkan waktu maksimal 3 hari untuk memberitahukan penerimaanmu. Setiap fakultas juga akan mengumumkan daftar penerimaan mereka, kata siswi senior itu sebelum menyeka keringatnya. Mulutnya sedikit kering karena banyak bicara dan panas. Dia berdiri di samping, memandang para siswa. Dia tampak termenung saat seolah melihat dirinya sendiri di masa lalu. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Aku penasaran berapa banyak dari mereka yang akan diterima. Tapi, pasti tidak banyak. Lagi pula, tidak lebih dari 4.000 orang yang diterima per angkatan. Saat dia menghela napas, Wang Baole segera menyadari bahwa dia sedang menyeka keringatnya. Dia bergegas mendekat, mengeluarkan sebotol air roh es dingin dari tasnya, dan memberikannya padanya. Senior, pasti berat bagimu. Atas nama kami semua mahasiswa baru, saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah menjelaskan banyak hal kepada kami. Sebaiknya kau minum air di tengah terik matahari ini. Wang Baole memasang ekspresi jujur, dan suaranya terdengar tulus. Ia tak bisa menahan diri untuk tidak mengamati pria gemuk di depannya. Ia langsung menyukainya. Perhatiannya sungguh langka di antara semua mahasiswa baru yang pernah dibimbingnya. Teman-teman sekolah lainnya juga menoleh. Lagi pula, Wang Baole tidak hanya mewakili dirinya sendiri, tetapi juga mereka semua. Hal itu juga memberi mereka kesan yang baik tentang dirinya. Wang Baole merasa puas dengan dirinya sendiri ketika melihat bagaimana sebotol air roh es telah memberinya kesan baik dari begitu banyak orang. Dia merasa bahwa potensinya sebagai seorang pejabat telah meningkat sekali lagi. Tak lama kemudian, para siswa mendekati cermin batu dengan penuh antisipasi. Satu persatu, mereka mengeluarkan kartu giok kosong dan meletakkannya di atas cermin batu. Cahaya memancar dari kartu giok, menandakan selesainya proses pencetakan. Setiap orang memiliki satu kartu giok. Para guru yang mendampingi mereka telah membagikan kartu-kartu itu setelah mereka tiba di Pulau Akademi Bawah. Namun, Wang Baole agak tercengang ketika melihat kartu giok di tangan mereka. Astaga, kenapa aku tidak punya satu pun? Wang Baole segera bertanya-tanya, dan setelah mengetahui situasinya, dia sekali lagi menyadari betapa tidak dapat diandalkannya Goethe. Wang Baole adalah satu-satunya yang tersisa setelah semua orang mencetak kartu giok mereka. Pemandu itu tak kuasa menatapnya dan bertanya dengan khawatir, "Junior, apakah Anda punya pertanyaan?" "Kartu saya sedikit berbeda dari yang lain." Wang Baole ragu sejenak sambil membelai liontin giok ungu di dekat dadanya.
Ia dengan hati-hati meletakkannya di atas cermin batu. Begitu Liontin Giok menyentuh cermin batu, tiba-tiba ia memancarkan cahaya ungu yang sangat terang. Bahkan cermin batu itu pun diterangi sepenuhnya saat dentuman gemuruh bergema di seluruh puncak persenjataan Dharma. Terjadi gelombang kejut yang menyebar keluar. Semua siswa di sekitarnya merasakan jantung mereka berdebar kencang saat mereka mundur karena terkejut. Bagaimana situasinya? Ada apa? Bahkan Wang Baole pun dibuat ketakutan. Itu bahkan belum berakhir. Yang lebih menakjubkan lagi adalah lonceng-lonceng megah yang bergema di puncak persenjataan Dharma bersamaan dengan cahaya yang menjulang tinggi. Tampaknya mencapai puncaknya, seolah-olah akan mengumumkan sesuatu kepada seluruh fakultas persenjataan Dharma. Dentang, dentang, dentang. Seketika itu juga, setiap siswa di puncak persenjataan Dharma, baik siswa yang mendaki gunung, siswa di ruang kuliah, maupun mereka yang berlatih di berbagai bangunan, mendongak. Di samping cermin batu itu, mahasiswi senior berwajah lonjong itu merasa pikirannya berdengung. Matanya membelalak karena tak percaya. Ia berseru kaget, mahasiswa rekrutan khusus. Apa yang kau katakan? Wang Baole semakin bingung. Pada saat yang sama, sebuah gong bergema. Di puncak persenjataan Dharma, di sebuah aula yang dipenuhi kiroh, Goethe sedang duduk membaca teks kuno. Hatinya yang semula tenang kembali gelisah. Mengapa si bajingan kecil itu datang begitu cepat? Dia merasa kesal. Pikiran tentang kehilangan mandat yang hanya bisa digunakan sekali dalam 5 tahun membuatnya sangat menyesal. Akan baik-baik saja jika tidak ada yang mengganggunya, tetapi lonceng itu bergaung dengan keras. Seketika, beberapa sosok berlari ke aula besar. Mereka adalah guru-guru lain dari Fakultas Persenjataan Dharma. Taois Zangyut, saya dengar Anda secara khusus merekrut seorang mahasiswa yang sangat menjanjikan untuk Fakultas Persenjataan Dharma kami. Haha, Pak Tua Zhang, aku selalu tahu kau punya mata yang jeli. Di mana bibit unggul itu? Cepat panggil dia dan mari kita temui dia. Saat para guru masuk dengan tatapan bersemangat, wajah Goethe pucat pasi. Perasaan itu seperti harus menangis sambil menghabiskan makanan menjijikkan yang baru saja dibelinya. Dia hanya bisa memaksakan senyum. Benar, dia adalah bibit yang bagus. Aku punya artefak yang harus dimurnikan. Aku akan bergerak lebih dulu. Setelah mengatakan itu, dia pergi dengan cepat. Dia takut jika dia tinggal lebih lama, dia tidak akan bisa menahan diri untuk tidak memukul bibit yang bagus itu sampai mati.